Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan kuis bahan ajar 1 dan 2 mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Untuk pertanyaan pertama, apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium? Data karakter tanah yang dilaporkan dari suatu kegiatan analisis di laboratorium harus memiliki bias yang seminimal mungkin. Kemudian sumber bias, lapangan, dan laboratorium. Serta implikasinya perlu pendekatan meminimalkan bias sejak sampling masih di lapangan dan analisis di laboratorium. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Yang pertama, koleksi dan penanganan sampel. Bias yang disebabkan oleh pengambilan sampel seringkali sulit dan mahal untuk diukur. Sampel dari media bebas analit seperti tanah bersih atau pasir yang diperkaya atau dibubuhi dengan jumlah analit target yang diketahui kadang-kadang digunakan untuk menilai bias pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, kontaminasi. Untuk kontaminasi, media bebas analit adalah cara yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi itu sendiri. Yang ketiga, ada penyimpanan atau perlindungan sampel. Perubahan fisik dan kimia pada sampel tanah dapat terjadi antara pengumpulan dan analisis. Untuk itu, diperlukan adanya penyimpanan atau perlindungan sampel yang baik untuk mengurangi adanya kontaminasi. Kemudian yang keempat, waktu tunggu sampel. Waktu tunggu sampel ini merupakan waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel bersamaan dengan teknik pelestarian dan penyimpanan yang ditunjuk. Kemudian yang kelima, ada subsampling sampel tanah. Sampel tanah yang tiba di laboratorium tidak dianalisis sepenuhnya, melainkan konsentrasi analit dari subsampel tersebut diasumsikan sebagai perwakilan dari sampel itu sendiri. Kemudian yang keenam, ada batas deteksi. Batas deteksi ini merupakan perkiraan konsentrasi di mana orang dapat cukup yakin bahwa senyawa tersebut ada. Kemudian yang ketujuh, ada pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian. Nilai yang dilaporkan dari analisis laboratorium adalah perkiraan konsentrasi sebenarnya dalam sampel pada saat pengumpulan. Kemudian pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada gravimetri. Gravimetri ini menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, padat atau cair atau ion berdasarkan masanya. Kemudian titrimetri. Dalam titrimetri atau teknik volumetri, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan reaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Kemudian yang berikutnya ada kolometri. Kolometri ini merupakan metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Kemudian spektrofotometri atau spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Yang pertama, spektrofotometri adalah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Ini menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan
dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan spektrometri serapan atom ini digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.